Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, yang kerja kau hanya bertanya terus. Oh, cek dulu, cek ombak dulu, cek suara ya. Belum masuk. 1, 2, 3, tes. Tes, ya. Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat siang, pagi menuju siang. Selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters. Ya, akhir-akhir ini saya mengalami yang namanya kehilangan rasa percaya diri. Tapi hanya minggu ini aja ya, minggu kemarin saya sudah timbul rasa percaya diri, tapi memang dihajar lagi. Begitulah kadang kehidupan ini kawan, ada pasang surutnya rasa percaya diri kita, karena kita sebagai manusia terkadang diliputi oleh namanya kekhawatiran. Ya, wajar sebagai manusia punya kekhawatiran. Dan seorang anak yang kubilang mau berangkat operasi jantung ke Jakarta itu, besok dia berangkat pagi ya. Tadi saya ke rumahnya, ibunya masih mengantar anaknya yang kecil. Jadi nggak ada di rumah, mungkin nanti sore lah ya. Ya setidaknya saya membantu sedikit, tidak banyak. Karena gaji saya kecil dari YouTube sekitar 3.500.000-an ya. Jadi kemarin sudah bayar DP kaca 2 juta, tinggal 1.500.000 sekian atau 1,6 lah. Gampangnya 1,6. Dah. Setelah itu saya bayar token, bukan token lah, masukkan nomor-nomor itu ya 500 jadi 1-1. Ya besok dia mau berangkat, ya seadanya sajalah saya kasih ya. Yang penting 50% lah gitu ya dari uang yang saya punyai. Jadi memang saya ini sekarang lagi ibaratnya pada titik terendah. Belum pernah saya mengalami hal seperti ini ya. Biasanya ya ada saja berkat itu ya. Kemarin sih memang saya sudah beli babi, saya keluarkan uang tabungan saya belikan anak babi 9, biarlah ibaratnya untuk nanti ke depannya ya. Jadi kalau uang saya tinggal 5 juta di tabungan, kalau di rekening ini tinggal berapa tadi ya, 800, ya puji Tuhan lah. Tapi saya sudah mesan besi si 828, besi si 12, si 612. Berarti sekitar 1.300.000 ya, kurang lagi 500 ya dan sebagainya. Ya, saya berpikir ketika saya merasa khawatir terhadap apa yang terjadi, di situ saya merasa bahwa saya ini mulai kehilangan jati diri. Tapi ya puji Tuhan biasanya saya nggak akan lama merasakan itu karena saya sudah mengalami pahit getirnya kehidupan ini ya. Bahkan sampai saya titik nol, dikejar-kejar segala macam dan saya alami. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu ya. Dia tahu apa yang kubutuhkan dan tepat waktu. Sekarang hari Rabu. Hari Sabtu aku harus menggaji tukang 2,5 juta. Gak tahu lagi aku dari mana mau kuambil ya. Aku beli besi biar ada kerja orang itu. Kalau ku stop, mereka nggak ada kerja. Jadi mau makan apa ya? Senin kaca baru masuk ya. Jadi kaca ini nanti cobalah mengutang lagu ya. Entah gimana lah caranya. Berani aja lah gimana nanti ya. Itu cerita keresahan hatiku beberapa hari ini ya. Di mana iblis begitu kuat menekan ya. Iblis itu pasti menekan. Kemarin aku berharap dari TikTok, ternyata TikTok kemarin karena sepi ya, orang-orang si lawannya pun kurang berbobot, si Yusuf PA itu ya. Dapatnya 1,7 1.700. Jadi lumayan lah ya, dapatnya sekitar $8,5 ya. Ya puji Tuhan lah. Sekitar 150.000 kurang banyak lah ya. Jadilah penting ada ya, bisa bayar beli pulsa ya. Nah, kawan-kawan, dan saya lihat ke depan ini mungkin saya akan buat lagi satu akun YouTube, tetapi tidak ada urusannya dengan debat agama, tapi lebih kepada nanti saya mau buat yang sifatnya umum. Apa aja namanya itu dengan anak saya mau kerja sama ya. Saya mau buat ini diecast ya, diecast itu mainan-mainan itu dibuat namanya diorama. Siapa tahu laris ya. Mudah-mudahan itu akan kelihatan. Ya, itulah pembukaan dari saya. Apa yang bisa saya ungkapkan sebagai pembukaan, menunggu yang lain datang. Karena kalau langsung nanti
Ngulang lagi orang itu ya. Nah, oke. Hari ini saya membuat begini. Judulnya begini. Rambut kok ditangisi? Nah ini. Kita melihat fenomena akhir-akhir ini ya, saya nggak tahu ini apakah memang keterusan ataukah hanya sementara. Tapi kita lihat ada fenomena di Indonesia ini. Kenapa saya membahas ini? Karena saya bangsa Indonesia. Ini dia. Saya nggak tahu ini musyrik atau apa. Ataukah memang ini sengaja dipelihara atau bagaimana, saya juga nggak tahu ya. Nah, ini jangan mau ditipu dengan rambut stop menipu umat Islam. Nah, jadi banyak keresahan di dalam dunia maya ini sekarang, sudah banyak menipu-nipu umat Islam. Jadi saya berpikir, berarti selama ini yang dibilang orang Muslim itu kalau dari Islam pindah ke Kristen itu bodoh katanya. Berarti benar, karena ini gampang mereka ditipu, kan gitu ya. Memang mereka sering mengatakan itu berarti kebodohan itu ada. Makanya gampang ditipu misalnya begitu ya. Mereka yang sering bilangnya kalau dari Kristen ke Islam cerdas. Artinya Kristen ini memang kumpulan orang-orang cerdas. Ateis juga cerdas. Mereka sendiri yang mengaku bahwa mereka itu kumpulan orang-orang on lah ya. Makanya kalau pindah on dia itu katanya. Berarti dia tidak punya pengetahuan sekalipun dia profesor. Itu kan buktinya begitu ya. Oke. Sekarang kita lihat apakah benar kata orang ini namanya apa namanya ini? Re-Islam. Itu nama channelnya, nanti kalian cari aja. Apakah benar katanya jangan mau ditipu dengan rambut stop ini ya. Coba saya matikan dulu suaranya. Ini dia. Bahagiain orang tua. Ya Allah, ya Allah, saya sebagai anak yang saat ini memiliki cita-cita yang ingin membahagiakan orang tua dengan berkabar Prabu Rasulullah SAW, memancing rahmatmu, memancing pertolonganmu, dijabai doa hamba yang saat ini ingin menyenangkan orang tua kami, mengangkatkan derajat orang tua kami. Jangan. Ya, ini videonya di mana orang mengaku ada memegang rambut baginda Rasulullah SAW dan rambut itu dimasukkan ke dalam sebuah kotak kaca. Ya, aduh, sudah datang Tuan Takur, Tuan apa yang membuat besi-besi mau minta DP. Halo, Bre. Halo. 1.740 berapa? 1.740. 1.700.000. Kok mahal kali ya? Oh, yang apa itu 12 ya? 4. Berapa kali 12-nya itu, Bre? Besi sinam. 33. Kalau si 5, kalau si 8? 48. Enggak 45. Kemarin kuliah yang kau kirim 45. 48 kemarin. Oh, oke lah. Net itu ya? Iya, net ya? Net semuanya ini. Oke. Thank you ya. Yuk, mau lihat teh. Oh, mampus kita kawan. 1,7. Uang hanya ada 800. Berutang lagi. Alah. Untuk menutup apa itu ya kawannya? Samping itu sama itu. Itulah dulu yang bisa dikerjakan. Karena materialnya ada ya. 48 ya. 33. Matilah. Tunggulah. Oke. Ya, kita lanjut kawan-kawannya. Bahwa di situ digambarkan ada rambut dimasukkan dalam tabung kaca. Dan mereka memohon kepada rambut itu. Saya nggak ngerti kawan. Aduh. Apakah ini satu kemusyrikan? Karena narasi yang dibangun channel itu adalah jangan mau ditipu katanya. Ya. Dan saya juga pernah mendengar orang Arab berkata, syekh dari Arab, semua yang mereka tunjukkan itu adalah kepalsuan katanya. Karena kalau rambut Nabi itu ada, berarti Nabi pernah potong rambut, kan itu ya, makanya mereka miliki. Kalau Nabi nggak pernah diceritakan potong rambut misalnya, entah di mana kan, berarti rambut itu digali kuburannya, diambil rambutnya, kan begitu ya. Dan ada saya dengar juga,
bahwa mayat Nabi pernah dicoba dicuri 2 kali katanya kan. Jadi kita nggak tahu lah. Tapi yang uniknya itu rambut iya atau tidak, ambil DNA-nya teskan nanti ke Habib. Kan gitu kawan ya. Takutnya aku bukan bagaimana membilangnya. Rambut itu udah berumur katakanlah ribuan tahun ya. Jadi sangat luar biasa. Yang saya menjadi agak aneh, bagaimana orang ini meminta kepada rambut, menangis, berikanlah aku membagikan orang tuaku. Kan ya. Kita dengar lagi ya. Bahagiain orang tua. Ya, nah di sini jelas kalau kita mengambil sebuah mengapa mereka meminta kepada rambut? Ya, saya nggak tahu kawan, apa yang membuat mereka bisa meminta kepada rambut? Apakah rambut ini nanti menyampaikan permintaan mereka kepada Tuhan? Kan itu ya. Tetapi setelah saya klik ke samping, ini nggak saya sengaja loh ya, saya klik ke samping, ada lagi yang unik. Nah, ini nama channelnya Omar Syai, Omar Syekh. Dia mengambil QS As-Saffat ayat 32. Dikatakan di situ dalam bahasa Indonesia, maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Nggak ngerti aku maksudnya di kawan. Maka kami telah menyesatkan kamu. Kami ini jamak. Siapa itu? Mungkin ada orang-orang yang penyesat. Ataukah Allah ini? Saya nggak tahu kami di sini. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang sesat. Coba kita buka ya. Lucu juga ini. QS. Benar nggak ini ya? Takutnya ini hanya apa ya? QS Asyaf ya. Sebentar. Saya jadi bingung lihat. Banyak kali siapa ini si Omar ini sering membuat hal-hal seperti ini kawan ya. Dia kalau kalian lihat konten dia memang begitu semua isinya. Saya nggak tahu apakah ini fitnah atau tidak, kita saksinya dulu ya. Begini dibilang di surah As-Saffat itu ya. Ini hanya untuk pengetahuan kita ya, tidak usah kita tafsir. Kita bacakan saja. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang sesat. Siapa kami ini? Coba kita mundur dulu satu ya. 31 kita mundurkan dulu. Ini. Maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu. Oh, ini pembicaraan orang ini ya. Orang berbicara. Ya, disampaikan oleh Allah pembicaraan orang itu. Orang siapa ini? Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Coba langsunglah kita ke ayat 28 aja, biar gampang. Sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin mereka, kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan. Ya, masuk juga iklan-iklan jackpot ini di Quran ini. Pemimpin menjawab, tidak, bahkan kamu yang tidak mau menjadi orang mukmin. Oh, mukmin ini artinya pengikut Nabi Muhammad, berarti kisah ini tentang berada di zamannya Nabi Muhammad ya. Ini. Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang ini. Oke, tunggu dulu ya. Apa lagi nih? Aduh. Sebentar kawan ya. Halo Bere. Oke, sudah datang tagihan, jadi tulang katanya. Kalau nggak jadi 1,7, coba bisa nggak berutang ya? Tunggu dulu. Udah. Jadi kawan, ini dari siapa itu tadi ya? Mungkin dia salah tafsir. Itu kan orang Allah menceritakan orang sana, pemimpin-pemimpin sana ya. Bukan Allah menceritakan bahwa Allah sendiri ya. Oke. Setelah itu kawan, saya beranjak lagi. Kita lihat tadi rambut itu mereka memohon. Saya nggak tahu dasarnya apa bisa memohon kepada rambut.
oleh rambut ya. Tapi saya menemukan juga ini sebentar ya. Mana dia? Sebentar dulu, sabar ya kawan-kawan ya. Loh, karena banyak yang mau ditemukan ini. Oh, apalagi nih? Bentar. Ini sangat menarik ya. Saya suka kali melihat begini. Kenapa umat Islam sekarang mulai protes? Padahal dulu itu mereka terkenal patuh ya, tunduk dan taat. Ya namanya juga Islam atau Muslim, orang berserah diri. Sekarang mereka sudah mulai protes-protes. Kok jadi nggak bisa dibuka semua? Oh ini nih, ntar ya. Ini aja dulu kita, ini aja. Iya, sabar. Jadi mereka meminta kepada rambut, apakah dasarnya ini? Saya nggak tahu ini siapa, tapi sepertinya seorang ulama juga ya. Atau ustadz lah, atau apa namanya, kita mundurkan dulu. Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya. Ya, kita ulang lagi ya. Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya. Iya. Jadi ternyata ada sebagian ulama mereka ini mengambil konsep kekristenan. Ya, dia bilang Allah itu adalah zat, sifat itu adalah Muhammad. Jadi untuk memandang Allah, pandanglah Muhammad, kan begitu ya. Berarti mereka sudah dui tunggal ya. Kalau kita kan tritunggal. Tapi dui tunggal ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu ya. Jadi si Bapa ini entah terinspirasi dari Kristen, saya nggak tahu ya. Intinya dia bilang Muhammad itu Allah itu adalah zat, sifatnya adalah Muhammad. Ya. Makanya orang-orang tadi itu meminta atau memohon kepada rambut-rambut itu mungkin ya. Saya nggak tahu karena dia bilang tadi begitu ya. Makanya kalau meminta kepada rambut sama dengan meminta kepada Allah. Ya meminta itu kepada Allah, jangan kepada rambut Nabi ya. Dan si Bapak bilang itu Muhammad itu sifat Allah. Sifat Allah. Kira-kira menurut kalian gimana? Masa Allah memiliki sifat berdosa? Surah 48 ayat 2 dikatakan. Ini sesat Bapak ini. Aduh, dosamu yang masa lalu dan yang akan datang. Ya kan, agar diampuni katanya. Jadi dan juga cerita tentang apa namanya dengan Maria orang Mesir itu, orang Yahudi dengan budaknya itu, apakah Allah memiliki sifat seperti itu? Orang ini sesat nih kawan, sesat ya. Ya jangan dibilang saya nanti membela Islam ya. Orang-orang seperti ini harus ditertibkan, jangan dibiarkan ya. Ini coba lagi. Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Nah, Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya. Jadi dia bilang wajah dan rupa Allah itu kayak Muhammad. Ya sama dengan Yesus kan. Mengutus citranya sekalipun. Kayaknya dia terinspirasi dari Kristen ini Bapak ini. Cuman yang anehnya jamaahnya kok nggak protes. Inilah perbedaan kita di Kristen dengan mereka ya. Kalau kita ada juga golongan-golongan seperti itu kawan. Mau apa dibilang nggak protes-protes ya. Tapi sekarang zaman sudah mulai berubah. Orang Islam juga sudah banyak yang protes ya. Gak semuanya begitu ya. Jadi memang itulah yang apa. Nah sekarang kita lihat lagi ini ada dari seorang ulama mereka juga. Ulama ini kayaknya jujur ya. Kita butuh orang-orang kayak gini penyeimbang ya. Biar ada apanya ya. Ini. Kita lihat dulu ya. Siap. Ini kata Ustadz. Bukan saya. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa?
oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan, dibodohi. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Ini kata Ustadz. Bukan saya. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Ya, jadi Bapak ini mengatakan umat Islam itu dibodohi. Kalau dibodohi maka jadi bodohlah mereka. Jadi benar semboyan-semboyan mereka ini mengatakan kalau ada orang meninggalkan Islam itu bodoh. Memang menghasilkan orang-orang bodoh kata Bapak ini kan. Kenapa? Karena dibodohi oleh ustadz-ustadznya, anjengan, tak apa-apa. Kalau sudah dibodohi oleh ustadznya maka mereka menjadilah orang bodoh. Lantas yang pintar siapa? Ya si Zuma, hanya itu aja lagi kan. Karena dibilang gurunda, gurunya juga membodohi. Jadi yang pintar itu yang membodohi dong. Ternyata kalau dibawa ke sains yang membodohi ini pun bodoh juga. Memang produknya bodoh semua lah itulah ya. Kata Bapak itu ya. Saya nggak tahu prinsipnya itu dari mana. Tapi setelah saya lihat 2 video tadi. Yang pertama rambut itu ditangisi, dicium dan memohon-mohon kepada rambut. Kemudian yang kedua kita melihat bahwa Allah itu adalah zat. Muhammad itu adalah sifat. Ya untuk melihat Allah lihatlah Muhammad katanya kan rupanya. Jadi rupa Muhammad itu adalah rupa Allah itu ya katanya. Kan itu pembodohan itu kawan. Tetapi kenapa tidak ada satupun umat Islam menentang hal itu? Karena memang mungkin di dalam orang ini kan banyak itu ajaran-ajarannya. Mungkin salah satunya ada ajaran seperti itu. Makanya mereka nggak mau menentang. Dan mungkin kebenarannya ada karena tertuang di dalam 2 kalimat syahadat. Sementara Fir'aun menjadi muslim tanpa mengucap 2 kalimat syahadat. Kenapa orang-orang sekarang menjadi muslim harus mengucap 2 kalimat syahadat? Nah ini apa bedanya? Sama-sama muslim loh. Fir'aun itu muslim, jangan salah kalian. Di akhir hidupnya dia jadi muslim. Dia jadi kafir menjadi muslim. Ya kan? Surah Yunus, surah 10 ayat 90. Nah ini enaknya kawan. Bentar ya. Surah 10 ayatnya yang ke-90. Gak percaya kalian lihat lah ini. Aku buatkan begini ya. Mana dia? Bentar ya. Apa itu ya? Tunggu mungkin salahku. Nah, ini dibilangnya begini. Dan kami selamatkan Bani Israel. Ya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintas laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam dia berkata, aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim berserah diri. Jadi untuk menjadi muslim tidak perlu mengucap 2 kalimat syahadat. Karena Fir'aun memberi contoh, aku percaya bukan aku bersaksi. Padahal Fir'aun melihat langsung. Tapi dia tidak bersaksi tapi percaya. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Harusnya kan begitu. Ini tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Kenapa Fir'aun ini tidak mengatakan aku percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kan begitu ya. Dan tidak ada katakannya Musa adalah Rasul Allah. Enggak ada 2 kalimat syahadat ya. Cuman 1 dan dia termasuk orang muslim. Ya. Jadi muslim itu belum tentu mukmin. Mukmin itu sudah pasti muslim. Atau begini, saya nggak tahu ya, biar nanti kawan-kawan muslim menjawabkan. Kita hanya membaca tadi kan bahwa si Yusuf, si Fir'aun menjadi muslim hanya percaya bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Dia tidak mengatakan Tuhan yang disembah Bani Ismail. Pertanyaan kita itu nanti ya. Mengapa di surah 10 ayat 90 tidak ada dikatakan Bani Ismail. Di semua Al-Quran saya cari tidak ada Bani Ismail. Kenapa ya? Apa Bani Ismail ini tidak ada? Atau Bani Ismail tidak punya Tuhan? Atau Allah tidak mau bertuhankan dia adalah Tuhannya Bani Ismail? Kan begitu ya? Nah, maka dari itu kawan, banyak yang kita dapat keunikan-keunikan di dalam hal-hal sekarang ini ya. Ini satu lagi dari Malaysia. Malaysia pun sudah mulai bangkit kawan ya. Bangkit. Mereka sudah mulai berani. Kalau dulu kan tidak ada yang berani kawan. Semenjak ada zaman dunia maya ini semuanya jadi terbuka.
dan semuanya kalau dibilang latah enggak juga ya, kita dengar. Ramai sekarang oknum-oknum daripada Pak Arab yang datang tujuannya apa? Tujuannya dia jual agama ini dengan cara apa? Saya tengok Nabi. Kemudian Nabi keluar daripada kubur, bergetar kuburannya, keluar jumpa aku, cium lutut aku. Nabi sendiri pun tak pernah keluar kubur sampai cium Abu Bakar. Siapa engkau? Jangan kau ingatkan kau lebih hebat pula daripada Abu Bakar. Dari mana dia? Dan benda seperti karut mengarut ini dipercaya. Dan ini yang mesti dibentras. Orang yang bercakap ni bukan orang yang tak solat, tapi orang berjanggut berserban. Sehingga penipuan ini memaharajalela dan subur. Kita di Nusantara jemaah, ni krisis orang-orang seperti ini, penipu agama. Dia mencari makan di negara ini dengan cara menggunakan agama. Lalu jualannya jumpa Nabi, bersama dengan Nabi. Inilah seterusnya. Ini tak boleh dalam Islam. Kita sebagai manusia yang waras tak boleh buat seperti ini. Dalam bab dunia pun kita tak nak ditipu. Kenapa dalam bab akhirat boleh nak ditipu? Ramai sekarang oknum-oknum daripada Pak Arab yang datang tujuannya apa? Tujuannya dia jual agama ini dengan cara apa? Saya tengok Nabi. Kemudian Nabi keluar daripada kubur, bergetar kuburannya, keluar jumpa aku, cium lutut aku. Nabi sendiri pun tak pernah keluar kubur sampai cium Abu Bakar. Siapa engkau? Jangan kau ingatkan kau lebih hebat pula daripada Abu Bakar. Dari mana dia? Dan benda seperti karut mengarut ini dipercaya. Dan ini yang mesti dibentras. Orang yang bercakap ni bukan orang yang tak solat, tapi orang berjanggut berserban. Sehingga penipuan ini memaharajalela dan subur. Kita di Nusantara jemaah, ni krisis orang-orang seperti ini, penipu agama. Dia mencari makan di negara ini dengan cara menggunakan agama. Lalu jualannya jumpa Nabi, bersama dengan Nabi. Inilah seterusnya. Ini tak boleh dalam Islam. Kita sebagai manusia yang waras tak boleh buat seperti ini. Dalam bab dunia pun kita tak nak ditipu. Kenapa dalam bab akhirat boleh nak ditipu? Ramai sekarang oknum-oknum daripada Pak Arab. Ya. Jadi mereka ini memang sering kena tipu menipu. Kalau orang Kristen memang ada juga kena tipu, tetapi lebih kepada bisnis, bukan kena tipu ya. Kalau orang ini memang kena tipu ya, Pak Arab kan ya. Orang Malaysia bilang Nusantara juga kawan, negara Malaysia itu ya. Jadi itulah kawan-kawan lawak-lawak kita hari ini bahwa rambut itu bisa menyampaikan pesan kepada Allah. Rambut yang diyakini mereka itu rambutnya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua bahwa ada ulama-ulama mereka juga mengatakan Allah itu adalah zat, Muhammad itu adalah sifat. Jikalau mau melihat wujud Allah itu lihatlah Muhammad. Muhammad aja nggak bisa dilihat. Ya sama aja berarti ya. Kenapa Allah tidak bisa digambarkan? Kenapa Muhammad tidak bisa digambarkan? Kan jadi gitu kita bertanya. Sementara orang-orang tadi mencium rambut, berarti bisa digambarkan rambutnya seperti ini, kan begitu ya. Nah, dan satu lagi ulama mengatakan apa tadi, bahwa kenapa umat Islam itu bodoh? Karena dibodohi oleh ustadz-ustadznya katanya. Dia bilang general ya, bukan oknum, tapi langsung dia bilang, ini coba kita dengar ya. Terakhir ini ya, kita dengar Bapak ini. Dibodohi. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Ini kata Ustadz, bukan saya. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Ini kata Ustadz. Ya, begitulah kalau kebodohan sudah melanda. Makanya mereka selalu bangga mengatakan kalau ada orang Islam pindah ke Kristen, dia bodoh katanya kan. Berarti menciptakan produk-produk bodoh lah dari mereka ini kan. Ustaznya aja bilang bodoh, dibodohi. Ya kan. Nah, oke. Di layar sudah ada si Debbie bilang begini. Persamaan Oten dengan suku kanibal Amazon sama-sama joget-joget dan nyanyi-nyanyi menyembah Tuhannya. Ya. Mereka joget-joget itu keliling, mengelilingi berhala itu. Tonton di TV-TV kawan. Mereka habis itu sujud-sujud di depan berhala itu, habis keliling ya. Keliling.
Perasaan orang Kristen tidak ada kami keliling-keliling berhala doh. Tidak ada kami sujud kepada berhala. Ya, kalau mau tonton film Indiana Jones, itu ada berhalanya, kan di Amazon tuh. Keliling-keliling dia di berhala ini gini. Setelah itu sujud-sujud gini. Omongnya entah apa kita nggak tahu ya. Baca mantra. Nah, jadi mirip ya. Kalau orang Kristen tidak ada seperti itu. Tapi ada satu yang memang seperti itu mirip sekali ya. Tidak usah disebutkan namanya. Oke. Ya, kawan-kawan, itulah dulu saya sampaikan. Ini hanya pelengkap biar saya bisa tetap eksis dan bisa tetap hidup. Karena kemarin hanya 277 YouTube saya. Mudah-mudahan bulan ini sudah 300 ya. Jadilah bisa saya menyambung hidup. Nanti ada yang bilang, wah tujuan dia ber-YouTube kan mencari makan. Kayak saya difitnah bom CS di Jakarta begitu. Lah, padahal mereka juga mencari makan. Buktinya apa? Lah mereka kan buat juga iklannya ada jalan. Jadi siapapun yang buat iklan sama-sama cari makan, slow lah. Kayak saya jujur ya, jujur aja. Gak usah sok-sok munafik, sok-sok gak butuh tapi laju ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam sang debater. Ini sudah jam 11.10, saya mau jemput anak sekolah. Sampai jumpa nanti sore. Salam.